Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Mazmur pasal 29 ayat 2. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, kita diajarkan untuk mengucapkan terima kasih atas apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Sejak kecil kita diajarkan mengucapkan terima kasih. Tetapi kita juga harus hati-hati agar kiranya kita menjadi manusia tidak membanggakan diri ataupun tidak mengharapkan, tidak menggantungkan perbuatan kita atas ucapan orang lain, atau menganggap diri kita mampu, menganggap diri kita berbeda ketika kita bisa menolong orang lain. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini mengajak kita hanya memuliakan Tuhan saja. Tidak diri kita, tidak ciptaan Tuhan, hanya Tuhan yang harus kita muliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan layak dimuliakan karena dua hal. Pertama, karena sifatnya. Yang kedua, karena apa yang dia lakukan. Tuhan tidak disebut sebagai pengasih, tetapi dia adalah maha pengasih. Tuhan tidak disebut sebagai Tuhan yang baik, tetapi maha baik. Itulah sifat Tuhan, dan itulah yang dirasakan oleh Daud, dan yang kita rasakan di pagi hari ini. Tuhan mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, atau bahkan sesuatu yang dianggap manusia sebagai dewa. Tuhan sumber segala sesuatu. Tuhan mampu melepaskan, menolong sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia. Demikianlah dalam firman Tuhan ini kita melihat Daud menyebutkan air, sorga, padang gurun, hutan, api. Karena kenyataannya banyak manusia menganggap semua ini memiliki sumber kekuatan. Bahwa manusia bisa mencari pertolongan dari hutan, dari air, dari api. Ada dewa hutan, ada dewa api. Tetapi Daud mengatakan hutan saja memuliakan Tuhan. Laut saja bersorak-sorak memuliakan Tuhan. Jadi mengapa kita mencari sumber kekuatan dari sana? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa manusia juga memang tidak ada tempat atau waktu bagi manusia untuk memuliakan dirinya. Karena kenyataannya untuk hidup pun kita bergantung kepada sesama kita. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti. Mungkin tidak di tempat ini, tapi di tempat yang lain. Karena kita melihat bahwa hidup manusia itu singkat seperti angin, atau kemuliaannya seperti bunga yang sebentar datang, sebentar akan pergi, yang sebentar mekar, sebentar lagi akan layu dan tidak akan pernah kembali lagi. Oleh karena itu mari kita jangan sedikit pun menganggap diri kita hebat di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini tidak hanya tentang manusia, tetapi ini juga tentang semua ciptaan. Bahwa tidak ada yang diciptakan Tuhan menganggap dirinya hebat. Tetapi tetaplah memuliakan Tuhan. Bagaimana mungkin tanah liat menganggap dirinya hebat, padahal dia masih bergantung kepada tangan manusia yang membentuk dia menjadi indah. Bagaimana mungkin pohon menganggap dirinya sumber kekuatan dan hebat, padahal dia masih bergantung kepada hujan yang diberikan Tuhan.
Bagaimana mungkin manusia menganggap dirinya layak dimuliakan, padahal dia masih bergantung kepada udara yang berasal dari Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, muliakanlah Tuhan sebagai sumber segala sesuatu. Dalam Filipi 4 ayat 13, Paulus mengajak kita melihat bahwa segala perkara dapat kutanggung. Tetapi ada kalimat yang mengikuti, di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Baik Daud maupun Paulus mengatakan bahwa betul-betul manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Mungkin akan tiba saatnya manusia akan berkata, segala perkara dapat kutanggung. Karena mungkin dia masih kuat, karena mungkin dia masih memiliki sesuatu. Tetapi percayalah, hidup ini akan berjalan dan berhenti pada waktunya. Akan tiba saatnya kita lemah, akan tiba saatnya kita tidak mampu berbuat apa-apa. Ketika kita kuat, tetap katakan itu berasal dari Tuhan. Ketika kita memiliki sesuatu, tetap katakan itu pemberian Tuhan. Demikianlah cara kita memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti Daud mengajak kita untuk memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati, dengan kekudusan. Demikianlah kita melalui hidup kita ini, pujilah Tuhan. Ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, tetap bersyukur. Ketika kita masih diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu, tetap pujilah Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur kepadamu untuk berkat dan penyertaan-Mu. Berkati kami Tuhan dan menjalani hari-hari kami. Biarlah kami hanya memuliakan nama-Mu, kebesaran-Mu. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.